Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Afyur Rahman dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai eksistensi bahasa Indonesia, teman-teman. Kita lihat bahasa. Bahasa itu sendiri apa sih, teman-teman? Nah, benar sekali teman-teman. Bahasa itu adalah alat komunikasi yang digunakan secara umum di masyarakat. Jadi, bahasa sendiri itu alat komunikasi yang ada di masyarakat. Bahasa di Indonesia itu ada bahasa apa saja, teman-teman? Kira-kira. Pertama, sebagai contoh, bahasa Minang. Yang kedua adalah bahasa Madura. Yang ketiga ada bahasa Jawa. Ada bahasa Mandarin dan ada bahasa Sunda. Sebetulnya sih banyak teman-teman bahasa yang ada di Indonesia. Namun dari banyaknya bahasa ini kira-kira akan menimbulkan konflik nggak, teman-teman? Kalau orang Madura bertemu orang Jawa berkomunikasi, tertimbulnya konflik nggak, teman-teman? Enggak, loh iya teman-teman. Sebagai contoh, kalau orang Madura berkomunikasi orang Jawa tanya, "Pinten Pak regane?" Seperti itu. Orang Madura kalau nggak tahu kan bingung. Sebaliknya, kalau orang Madura beli di orang Jawa, "Berempah Bu." Nah, kalau ini saling tidak tahu akan tertimbulnya konflik, teman-teman, antara satu dengan yang lain. Untuk itu, pada zaman dahulu pendiri bangsa kita sudah memikirkan mengenai konflik-konflik bahasa. Oleh karena itu dimunculkanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu Indonesia, teman-teman. Untuk itu kita sebagai generasi muda atau kita sebagai masyarakat ingin tahu eksistensi zaman dahulu bahasa Indonesia itu dipakai untuk apa saja sih, teman-teman? Yang pertama, digunakan pada media cetak. Media cetak itu beragam ya, teman-teman. Ada seperti koran dan majalah. Itu menggunakan bahasa Indonesia secara resmi karena sudah disahkan tadi. Yang kedua, digunakan dalam berinteraksi, teman-teman. Jadi setelah bahasa Indonesia disahkan menjadi bahasa nasional, perlahan demi perlahan masyarakat sudah menggunakan bahasa Indonesia dalam berinteraksi satu sama lain, teman-teman. Selanjutnya yakni untuk digunakan dalam acara-acara, baik itu acara formal maupun acara informal. Tahu kan, seperti acara kondangan, acara pernikahan, acara sunatan, itu sudah menggunakan bahasa Indonesia pada zaman dahulu. Lalu bagaimana kalau bahasa Indonesia digunakan pada zaman sekarang? Bagaimana kira-kira kabarnya, teman-teman? Nah, ternyata mengejutkan, teman-teman. Eksistensi bahasa Indonesia sekarang adalah makin tergerus, teman-teman. Ini dari news, makin tergerus bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia semakin tergerus loh. Sangat miris, teman-teman. Karena itu bahasa nasional, teman-teman. Jangan sampai bahasa nasional kita tergerus sendirinya. Sebagai contoh bahasa yang sudah tergerus, teman-teman ya, masih banyak sih aslinya bahasa yang tergerus, teman-teman. Ini sebagai contoh, tunawisma. Tunawisma itu berarti orang yang tidak punya rumah, teman-teman. Nah, bahasa gaulnya sudah diganti oleh masyarakat. Itu loh orang gembel. Nah, gembel sama tunawisma enak mana, teman-teman, kalau diucapkan? Nah, pasti enak tunawisma karena tidak menyakitkan orang yang dituju, teman-teman. Bapak diganti bokap. Nah, ini yang viral. Asik diganti anjay, teman-teman. Nah, daripada menggunakan kata yang belum tahu atau belum pasti asal-usulnya, lebih baik menggunakan kata asik daripada kata anjay, teman-teman. Selanjutnya, uang diganti fulus. Ya, ini kebanyakan, "Bu minta fulusnya, fulus." Lebih baik menggunakan kata uang karena tidak semua orang tahu makna kata fulus, teman-teman. Selanjutnya, bagaimana sih cara jitu agar masyarakat itu bisa menerima bahasa Indonesia? Bagaimana sih? Nah, yang pertama yakni, teman-teman, lembaga pendidikan sebagai basis pembelajaran, teman-teman. Nah, instansi pendidikan itu
berkewajiban membentuk dasar-dasar kepada pendidiknya, dan nanti pendidiknya itu ditransfer ke peserta didik agar peserta didik di mulai PAUD, TK, SD, SMP dan seterusnya bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Secara tak langsung mereka bisa menularkan kepada orang yang ada di sekelilingnya. Lanjutnya ada paham terhadap bahasa Indonesia. Kita tahu bahasa Indonesia itu mudah difahami loh teman-teman. Jadi jangan sampai kita tidak paham akan bahasanya sendiri. Selanjutnya, undang-undang kebahasaan ini sangat bisa menyelamatkan eksistensi dari bahasa Indonesia sendiri. Kalau tak ada undang-undang bisa-bisa tergerus dengan sendirinya teman-teman. Karena sebuah peraturan itu harus ditaati, berarti kita harus membutuhkan undang-undang kebahasaan untuk menyelamatkan bahasa nasional kita. Selanjutnya, variasi bahasa dan penggunaannya. Nah, bahasa Indonesia kerap kali dianggap kurang gaul teman-teman, kurang enak didengar katanya. Nah, boleh nih Afif saranin kita bisa menggunakan bahasa Indonesia formal dan informal, tapi harus mengetahui ya kondisinya, dan kita harus mengetahui lawan bicara kita. Karena bahasa Indonesia itu dibagi menjadi dua ya, formal dan tidak formal. Kalau yang formal untuk acara resmi, untuk yang informal bisa digunakan ketika berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya, menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Kalau kita sudah cinta tanah air, cinta Indonesia, kita harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia dengan menggunakannya di kehidupan sehari-hari teman-teman. Lalu simpulannya apa sih kita pada pertemuan kali ini? Yang pertama, cinta bahasa Indonesia teman-teman. Jangan sampai bahasa Indonesia kita tergerus oleh zaman. Kalau bukan kita yang cinta bahasa kita sendiri, maka siapa kira-kira teman-teman? Tidak ada. Berarti kita harus cinta. Kalau sudah cinta, kira-kira apa teman-teman? Diaplikasikan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kalau cinta saja tidak diaplikasikan berarti sama dengan bohong ya teman-teman. Selanjutnya, dengan pengaplikasian berarti kita membuat Indonesia semakin bersatu teman-teman. Kita tak perlu perang, tak perlu apa untuk menyelamatkan Indonesia agar bersatu teman-teman. Cukup menggunakan salah satu yang simpel, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika berkomunikasi, ketika beraktivitas, menulis dan lain-lain. Selanjutnya, pengajaran terhadap bahasa Indonesia. Kalau kita sudah cinta, diaplikasikan, berarti kita harus mempunyai semangat bersatu. Kalau sudah ini, berarti kita harus menularkan bahasa kita sendiri kepada orang yang sekitar. Semisal kita bisa bahasa Indonesia yang baik benar, tetangga kita, saudara kita belum bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita berkewajiban teman-teman untuk mengajak mereka, untuk memberitahu mereka, untuk menginformasikan kepada mereka agar ini loh bahasa Indonesia yang baik dan benar. Begini loh cara mengaplikasikan bahasa Indonesia yang benar. Dengan begitu perlahan-lahan mereka akan meninggalkan bahasa gaul dan kembali lagi ke bahasa Indonesia. Begitu teman-teman. Nah, jadi itulah tadi pembahasan saya mengenai eksistensi bahasa Indonesia teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya share, apa yang saya berikan kepada teman-teman bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.